Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Haraj. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Abu Sa'id Ahmad bin Isa Al-Haraj berasal dari Baghdad dan merupakan seorang tukang sepatu. Beliau telah berjumpa dengan Zunnun Al-Misri dan bersahabat erat dengan Bishr Al-Hafi dan Sari Al-Saqati. Dialah yang telah merumuskan doktrin mistik mengenai kelepasan dari sifat-sifat manusiawi dan kelanjutan di dalam sifat-sifat ilahiyah. Banyak buku-buku yang telah ditulisnya dan sebagian di antaranya masih bisa dijumpai pada saat ini. Tanggal kematiannya belum bisa dipastikan, mungkin antara tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi dan 286 Hijriah atau 899 Masehi. Sahabat jihad, Abu Sa'id Al-Haraj dijuluki sebagai lidah sufisme. Dia mendapat julukan demikian karena tidak seorang pun di dalam golongan sufi yang bisa menjelaskan kebenaran mistik seperti dia. Dia telah mengarang 400 buku dengan tema disasosiasi dan kekokohan dari segala macam pengaruh. Dan sesungguhnya dia adalah seorang tokoh yang sulit dicari tandingannya. Abu Sa'id Al-Haraj berasal dari Baghdad, pernah bertemu dengan Zunnun, dan bersahabat baik dengan Bishr dan Sari Al-Saqati. Dialah tokoh sufi yang pertama kali mengemukakan teori kelepasan dan kelanjutan dalam pengertian mistik dan memadatkan keseluruhan doktrinnya ke dalam dua istilah ini. Teolog-teolog tertentu, penganut eksoterik, tidak setuju dengan ajaran-ajaran yang pelik itu dan menuduhnya telah berbuat fitnah karena ucapan-ucapan tertentu yang mereka jumpai di dalam karya-karyanya. Terutama, mereka mengecam tentang kitab rahasianya, khususnya satu bagian buku itu yang tidak bisa mereka pahami sebagaimana yang seharusnya. Di dalam bagian itulah Abu Sa'id mengatakan, seorang hamba Allah yang telah kembali kepada Allah, menautkan dirinya kepada Allah dan berada di dekat Allah, maka ia sama sekali lupa kepada dirinya sendiri dan segala sesuatu kecuali Allah. Sehingga apabila engkau bertanya kepadanya apa yang dicarinya, maka tak sesuatu pun jawaban yang diucapkannya kecuali Allah, Allah. Bagian lain, di dalam karya-karya Abu Sa'id Al-Haraj yang sering dikecam adalah pernyataannya sebagai berikut. Bila kepada salah seorang di antara tokoh-tokoh sufi ini ditanyakan, apakah yang kau kehendaki? Maka jawabnya adalah Allah. Bila dalam keadaan seperti ini, setiap anggota tubuhnya bisa berkata-kata, maka semuanya akan mengatakan Allah, Allah, karena setiap anggota dan sendi-sendi tubuhnya telah bermandikan nur Allah, sehingga ia pun hanyut ke dalam Allah.
Begitu dekat ia kepada Allah, sehingga tak seorang pun bisa mengatakan Allah di depannya. Karena segala sesuatu yang bergerak dari realitas kepada realitas dan dari Allah kepada Allah. Karena bagi manusia, kebanyakan tidak sesuatu pun berasal dari Allah, maka bagaimanakah mereka bisa mengucapkan Allah? Disinilah semua akal dari manusia-manusia yang berpikir berakhir di dalam ketakjuban. Sahabat jihad, Abu Sa'id Al-Haraj pun pernah berkata, kepada semua manusia diberi pilihan, berada jauh atau dekat dari Allah. Aku sendiri memilih berada jauh dari Allah, karena aku tidak kuat menanggung beban kedekatan itu. Luqman juga pernah berkata, kepadaku diberi pilihan, kebijaksanaan atau kesanggupan untuk melihat kejadian di masa mendatang. Aku memilih kebijaksanaan, karena aku tidak kuat menanggung beban dari kesanggupan melihat masa depan itu. Sahabat jihad, Abu Sa'id Al-Haraj mengisahkan mimpi-mimpi sebagai berikut. Pada suatu ketika aku bermimpi, dua malaikat turun dari langit dan bertanya kepadaku, apakah kesetiaan itu? Aku pun menjawab, memenuhi perjanjian dengan Allah. Jawabmu benar. Malaikat-malaikat itu berkata, dan keduanya terbang lagi ke atas langit. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Ia bertanya kepadaku, apakah engkau mencintaiku? Aku menjawab, cintaku kepada Allah membuatku tak sempat mencintaimu. Kemudian Nabi berkata, barang siapa mencintai Allah, sesungguhnya ia mencintaiku pula. Di dalam sebuah mimpi yang lain, Abu Sa'id Al-Haraj mengisahkan, beliau bertemu dengan iblis. Beliau mengambil sebuah tongkat untuk memukulnya. Tetapi seketika itu juga terdengar olehnya seruan dari langit. Ia tidak takut kepada tongkat itu. Yang ditakutinya adalah cahaya di dalam hatimu. Kemudian beliau berkata kepada iblis, kemarilah. Si iblis menjawab, apalah dayaku terhadapmu? Engkau telah mencampakkan sesuatu yang dapat kugunakan untuk menyesatkan manusia. Apakah itu? Tanyanya. Dunia, jawab iblis. Kemudian ketika meninggalkannya, ia menoleh ke belakang dan berkata, ada suatu hal kecil di dalam diri manusia yang dapat kugunakan untuk mencapai tujuanku. Apakah itu? Abu Sa'id bertanya. Duduk bersama dengan para remaja, jawab iblis. Ketika berada di Damaskus, sekali lagi Abu Sa'id bertemu dengan Nabi di dalam mimpi. Sambil ditopang oleh Abu Bakar dan Umar, Nabi menghampiriku. Ketika itu, aku sedang menyenandungkan sebuah bait syair sambil menepuk-nepuk dada. Nabi berkata kepadaku, keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Yang dimaksudnya adalah bahwa seseorang jangan suka bersair. Sahabat jihad, Abu Sa'id Al-Haraj memiliki dua orang putra. Salah seorangnya telah meninggal dunia. Pada suatu malam, Abu Sa'id Al-Haraj bermimpi bertemu dengan putranya yang telah meninggal dunia itu. Nah, apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu? Abu Sa'id Al-Haraj bertanya. Dia membawaku ke hadiratnya dan banyak memberi kebahagiaan kepadaku, jawab putranya. Nah, berilah aku petua. Abu Sa'id Al-Haraj memohon kepada anaknya. Putranya menjawab, ayah, janganlah berpikiran suram tentang Allah. Lanjutkanlah, pinta Abu Sa'id Al-Haraj. Ayah, jika kukatakan, niscaya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya. Aku bermohon kepada Allah untuk menguatkan diriku.
Jawab Abu Sa'id Al-Haraj, "Ayah, jangan biarkan sehelai benang pun memisahkanmu dari Allah." Diriwayatkan bahwa selama 30 tahun sejak ia bermimpi itu hingga wafatnya, Abu Sa'id Al-Haraj tidak pernah melupakan mimpinya itu. Demikian sekilas kisah tentang Abu Sa'id Al-Haraj yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.